Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga kiamat saat. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah yang mulia ini perkenankanlah khatib mengajak hadirin sekalian, jamaah sekalian, untuk merenungi serta mentadaburi sebuah ayat di dalam Al-Quran, satu ayat yang insya Allah memiliki makna yang begitu dalam dan memiliki begitu banyak faidah serta manfaat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ma'asyiral hadirin, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin menolong agama Allah, maka niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan pendirianmu. Ma'asyiral hadirin, coba kita renungi ayat di atas lebih dalam.
Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mulai dengan nidaul iman, yaitu panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika kita merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu seharusnya kita terpanggil dengan panggilan yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu. Jika kita benar-benar beriman, tentu hati kita akan merasa tergerak untuk senantiasa ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita terpanggil dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelahnya, yaitu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Masyiral hadirin, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan atau hati-hati kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dari mana saja kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin, tentunya bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat di atas menjelaskan dengan jelas, barang siapa menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun dia berada. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan syiar-syiar agama Islam yang dicontohkan Allah dan Rasulnya. Maka masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah zat satu-satunya yang wajib kita ibadahi, zat satu-satunya yang wajib kita imani. Maka sudah selayaknya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seharusnya Allah butuh kepada kita, akan tetapi kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongannya, berupa syiar-syiar Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kaidah fa innal jazaa min jinsil amal. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada perbuatannya. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, ketika seseorang tergerak di dalam hatinya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan cara apa-apa yang telah dicontohkan Allah dan Rasulnya, maka kepedulian dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Masyarul hadirin, banyak sekali cara bagaimana kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan di sana ada 1001 cara yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita gerakan demi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam
kitabnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu di dalam tafsirnya As-Sa'di menjelaskan bahwasanya surat Muhammad ayat 7 di atas adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar supaya mereka menolong, membela serta menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, serta menyuruh kepada manusia untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyuruh manusia agar senantiasa ridho, atau serta mengajak mereka di dalam berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang semakin hari semakin banyak tanpa kita sadari. Di antara caranya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan pertama, kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam masjid-masjid yang dimana kaum muslimin di sana menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Yakinlah masyiral hadirin bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, adalah nyata, bukan hanya basa-basi semata, akan tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu teramat benar adanya. Masyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bisa menolong agama Allah dengan apapun yang kita miliki. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan atau kedudukan maka dengan jabatan dan kedudukannya, yang mempunyai kekuatan fisik maka hendaknya dengan fisiknya dipergunakan kepada yang benar dan sesuai dengan norma-norma agama dan negara. Marilah kita senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun yang di atas tadi telah disebutkan. Marilah ketika kita punya ilmu, kita ajarkan ilmu. Kita memahami sunnah, kita ajarkan sunnah-sunnah kepada khalayak, kepada masyarakat, sehingga mereka akan mengerti tentang hakikat din yang mulia ini, yang senantiasa tegak bila mana kita sebagai penyuruh atau penyeru kebenaran di muka bumi ini senantiasa tergerak dan semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya barang siapa menolong agama Allah, pasti Allah akan senantiasa menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka di antara bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang paling penting adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, apapun derajatnya, hendaknya kita senantiasa menyeru kepada kebaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah,
Tentunya tidak dengan serampangan, dengan modal semangat saja, modal okol saja, bukan. Sebagaimana Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Maka ini pentinglah, dasar-dasar keilmuan yang harus kita miliki. Masyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya butuh semangat, kemudian modal semangat saja, mengetahui satu ayat langsung ya orang dikatakan ini dan itu. Maka hendaknya kita kembali kepada jalan para salaful ummah, jalan-jalan para sahabat, jalan-jalan orang-orang yang senantiasa meniti jalan Allah dan Rasulnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mengaku sebagai pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita senantiasa semuanya menjadi seorang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru dan menghidupkan serta menggerakkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal kepada diri kita, minimal kepada keluarga kita, dan minimal hanya kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihah, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap jejak langkah kita di dalam meniti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita untuk senantiasa bisa beribadah hingga maut menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.